Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang. R.A. Kartini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Eni Surastiarini, trainer sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Ibu-ibu hebat, pada 2 jam ke depan kita akan belajar tentang struktur public speaking. Jadi ada 3 hal yang nanti akan kita pelajari dalam struktur public speaking. Yang pertama terkait dengan introduction, yang kedua terkait dengan body, dan yang ketiga terkait dengan conclusion. Ya, namun kita ingat lagi bahwa ketika belajar dengan saya ada 3 S yang harus kita sepakati bersama. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus serius dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang kedua kita semangat. Dan yang ketiga kita harus siap berperan aktif. Saya berharap ibu-ibu hebat semuanya mengikuti 3 aturan ini agar kelas ini bisa berjalan dengan efektif dan dapat ilmu yang ibu harapkan. Oke, ibu-ibu hebat, kita akan mulai belajar tentang struktur public speaking yang kalau untuk memudahkannya kita akan singkat menjadi 3 hal. Ibu, budi, cantik. Ibu, I untuk introduction, body, budi atau body, dan C, cantik, itu untuk conclusion. Nah, pertama yang kita bahas sekarang adalah Ibu Budi Cantik, introduction. Introduction tersendiri itu adalah terdiri dari 3 hal, yaitu opener, yang kedua adalah topik, dan yang ketiga adalah agenda. Nah, untuk opener sendiri nanti bisa digunakan macam-macam ya, ada KFC, 3 hal juga. Yang pertama adalah kutipan, yang kedua adalah fakta, yang C adalah cerita. Nah, yang cerita ini pun nanti kita bisa pilih lagi, kita akan menggunakan apa? Bisa dengan cerita personal, bisa cerita historikal, atau mau cerita perumpamaan ya. Personal, historikal, atau perumpamaan yang bisa kita singkat PHP. Nah, ibu-ibu sekalian, di mana kita akan meletakkan perkenalan kita? Nah, perkenalan kita bisa kita letakkan nanti di antara opener dan topik. Kita sampaikan di situ perkenalan dan kemudian salam pembuka. Seperti yang tadi saya contohkan, saya menggunakan opener kutipan R.A. Kartini. Saya sampaikan opener berupa kutipan R.A. Kartini, baru kemudian saya masuk ke salam dan perkenalan. Baru nanti saya sampaikan topik bahwa tadi saya akan membahas tentang struktur public speaking. Dan agendanya apa saja, kita akan membahas tentang bagian-bagian public speaking. Seperti itu. Paham ya yang untuk opener. Yang kedua, B, artinya body. Kita di sana akan menyampaikan tentang poin utama, poin tambahan, dan juga ilustrasi. Ilustrasi di sini kita bisa memakai 2 hal, terserah ibu-ibu mau pilih yang mana, mau pilih yang logos atau patos. Untuk memudahkannya logos, L, laki-laki. Laki-laki itu kan identik dengan data. Nah, logos berarti data. Untuk yang kedua adalah patos, patos P ya Bu, diawali dengan huruf P, perempuan. Jadi yang identik dengan cerita gitu ya, perempuan suka cerita ya daripada dengan data-data. Nah, itu ya Bu, kita boleh memilih mau pakai ilustrasi logos atau patos ya, ada mau cerita atau mau pakai data. Nah, teknik terkait dengan body gitu ya, tentang bagaimana kita menyampaikan isi gitu ya, itu tekniknya ada 5 wanita bermasalah di segitiga bermuda. Artinya kita bisa memakai teknik 5W plus 1H. 5W 1H pasti ibu udah paham ya, apa what, when, where, why, kemudian how gitu ya. Dan juga kita memakai problem solving dan juga pakai teknik segitiga seperti itu. Kemudian yang C adalah conclusion. Conclusion ini tadi dari 2 hal. Yang pertama review main point. Jadi jangan lupa ibu-ibu mereview kembali apa yang tadi disampaikan saat memberikan materi. Kemudian yang kedua closing.
Closing pun ibu-ibu bisa memilih pakai 3 hal. Bisa pakai kutipan, bisa pakai janji atau MOU ya Bu, antara ibu sebagai pembicara dan juga mereka sebagai peserta. Dan yang ketiga bisa memakai pantun. Boleh pilih salah satu ini. Ya, mudah bukannya untuk mempelajari public speaking ini? Sangat mudah sekali untuk kita ingat-ingat, dan saya yakin dengan kita mengingatnya kita akan terus bisa memakai teknik atau struktur public speaking itu dalam kita mengelola acara. Mau kita sebagai MC, mau kita sebagai pembicara, mau kita sebagai trainer, ataupun mau kita sebagai guru di kelas. Baik, sangat mudah bukan? Selalu semangat untuk terus belajar. Salam semangat!